Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Tricahyani dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan 8 kerajaan dari infografis yang sudah saya buat. Pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Tahun didirikannya sekitar abad ke-6 Masehi, letaknya di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu pusat kerajaan terbesar di Pulau Sumatera dan memiliki luas daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya Nusantara. Luas kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Sriwijaya kemudian runtuh pada sekitar tahun 1100-an Masehi karena beberapa peperangan, salah satunya serangan Rajendra Chola I dari Coromandel pada tahun 1025. Hingga kemudian pada tahun 1183, kekuasaan Sriwijaya berada di bawah kendali Kerajaan Dharmasraya. Di sini ada beberapa raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya. Di antaranya Dapuntahyang atau Sri Jayanasa, Rundra Wirakrama, Sri Indrawarman, Sri Maharaja, dan Balaputra Dewa. Beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya, di antaranya Candi Muara Takus, Candi Muaro Jambi, Candi Biaro Bahal, Candi Kota Kapur, Gapura Sriwijaya, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, Prasasti Palas Pasemah, dan yang terakhir Prasasti Hujung Langit. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Tahun didirikannya 358 Masehi, letaknya berada di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa dan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat, diperkirakan sekitar tahun 358 Masehi. Lokasinya di wilayah barat Pulau Jawa. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara kemudian runtuh pada abad ke-7 karena serbuan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 669 Masehi. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara antara lain ada Jayasingawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan yang terakhir ada Linggawarman. Beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanegara, diantaranya ada Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidahyang, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, dan yang terakhir Prasasti Pasir Awi. Yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Tahun didirikannya 594 Masehi, letaknya berada di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan pada tahun 594 Masehi. Pusat pemerintahannya diperkirakan di sekitar Pekalongan dan Jepara, kemudian pindah ke Magelang dan Yogyakarta. Kerajaan ini juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Halong. Kalingga sempat terpecah menjadi dua, yakni Keling dan Medang. Kerajaan Kalingga kemudian runtuh pada tahun 782 Masehi dan diteruskan oleh Rakai Mataram dan Rakai Panangkaran di Medang. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kalingga antara lain Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kiratasingha, Prabu Kartikeya Singha, Ratu Sima, Dewi Parwati, Dewi Sanaha, Sanjaya, Rakai Panangkaran. Beberapa peninggalan Kerajaan Kalingga antara lain Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Rahtawun, Candi Angin, Candi Bubrah, Situs Puncak Sanggalikur, Arca Batara Guru, Arca Wisnu,
Arca Togog, dan Arca Narada. Keempat ada Kerajaan Majapahit. Tahun didirikannya 1293 Masehi. Letaknya berada di Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dan menggapai masa kejayaan pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanagara pada tahun 1350 hingga 1389 berkat dukungan Mahapati Gajah Mada yang terkenal oleh Sumpah Amukti Palapa. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit antara lain ada Raden Wijaya, Kalagamet atau Sri Jayanegara, Sri Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu, Kertawijaya, Raja Sawardana, Purwawisesa atau Giri Sawardana, Brepandansalas atau Surapabhawa, Brekertabumi, Girindrawardana, dan yang terakhir Patih Udara. Beberapa peninggalan kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Suku, Prasasti Sukamerta, Prasasti Butulan, dan yang terakhir Prasasti Balawi. Yang kelima ada Kerajaan Pajajaran. Tahun didirikannya 932 Masehi, letaknya berada di Bogor dan Ciamis, Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran terletak di Parahyangan, Sunda. Kerajaan Pajajaran disebut juga dengan Kerajaan Sunda. Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923. Hal ini disebutkan dalam Prasasti Sanghyang Tapak yang berada di Cibadak, Sukabumi. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Raja Sri Baduga atau Siliwangi membangun banyak tempat seperti telaga, jalan menuju ibu kota Pakuan dan Wanagiri. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Pajajaran antara lain Dharmaraja, Langlang Bumi, Rakeyan Jayagiri Prabu Menakluhur, Dharmakusuma, Dharmasiksa Prabu Sangyang Wisnu, Raga Suci, Citraganda, Prabu Lingga Dewata, Prabu Ajiguna Lingga Wisesa, dan yang terakhir Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Beberapa peninggalan kerajaan Pajajaran antara lain Prasasti Jaya Bupati, Prasasti Cibadak, Prasasti Canggal, dan yang terakhir Prasasti Kalkuta. Yang keenam ada Kerajaan Kutai. Tahun didirikannya 400 Masehi, letaknya berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur di hulu Sungai Mahakam. Adanya Kerajaan Kutai ditunjukkan oleh adanya jenis huruf Pranagri yang berasal dari India Selatan dan juga adanya 7 buah yupa atau prasasti berbentuk tiang batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kutai antara lain Kudungga atau Dewa Warman, Asmawarman, Mulawarman, Marawijaya Warman, Gajayana Warman, Tunggawarman, Jayanaga Warman, Nalasinga Warman, Nalaparana Tunggawarman, Gadingga Warman Dewa, dan yang terakhir Indra Warman Dewa. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupa, Kalung Ciwa, Kalung Uncal, Pedang Sultan Kutai, Meriam Kutai, Keris Bukit, Tali Juwita, Kura-kura Emas, dan yang terakhir Ketopong Sultan. Yang ketujuh ada Kerajaan Singasari. Tahun didirikannya 1222 Masehi, letaknya berada di Malang, Jawa Timur.
Kerajaan Singasari atau sering ditulis Singosari merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan bukti prasasti, nama asli kerajaan ini adalah Kerajaan Tumapel. Kerajaan ini dibentuk pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Dibentuknya kerajaan ini tak lepas dari runtuhnya Kerajaan Kediri karena pengkhianatan Ken Arok. Pada masa kejayaan Kerajaan Singasari, ada pada masa pemerintahan Kertanagara. Singosari kemudian runtuh pada tahun 1292 karena serangan Jayakatwang dari Gelanggang. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singasari antara lain Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Wisnuwardana, dan yang terakhir Kertanagara. Beberapa peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Candi Singasari, Prasasti Kudadu, Prasasti Mula Malurung, Arca Amonghapasa, Arca Prajnaparamita, Kitab Pararaton, dan yang terakhir Kitab Nagara Kertagama. Yang terakhir ada Kerajaan Mataram kuno, tahun didirikannya 752 Masehi, letaknya berada di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal sebagai Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 752 Masehi. Awalnya kerajaan ini terletak di Jawa Tengah di sekitar Yogyakarta. Namun kemudian pada abad ke-10 berpindah ke Jawa Timur di daerah Jombang dan Madiun. Saat pertama didirikan, kerajaan ini bercorak Hindu Shiva. Ketika dinasti Sailendra Wangsa berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana, sehingga sempat dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Buddha. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram kuno antara lain Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watu Humalang, Rakai Watukura Diah Balitung, dan yang terakhir ada Empu Daksa. Beberapa peninggalan Kerajaan Mataram kuno antara lain ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Sambisari, dan yang terakhir Candi Kedulan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.